Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cici Ramadhani Safitri dengan NIM 211041-2042. Saya merupakan mahasiswi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas kasus molekular docking, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pemodelan kimia. Yang pertama itu latar belakang, di mana protein target yang digunakan pada kasus molekular docking ini yaitu tirosin protein kinase BTK, di mana protein ini diambil dari web PDB dengan PDB ID 6O8I. Tirosin protein kinase BTK ini merupakan tirosin kinase yang dikodekan oleh gen BTK pada manusia, di mana BTK ini memainkan peran penting dalam pengembangan sel B. Selanjutnya, itu ligan uji yang digunakan pada kasus molekular docking ini itu merupakan ligan zanubrutinib, di mana ligan ini diambil pada PubChem dengan pub ID 135565884. Zanubrutinib ini merupakan penghambat tirosin kinase BTK yang baru digunakan untuk pengobatan pasien dewasa dengan limfoma sel mantel atau MCL yang telah menerima setidaknya satu terapi sebelumnya. Peningkatan selektivitas terhadap BTK, zanubrutinib ini termasuk ke dalam kelompok obat penghambatan BTK generasi kedua yang juga mencakup acellobrutinib yang telah disetujui oleh FDA pada tahun 2017. Selanjutnya, inhibitor Bruton tirosin kinase BTK telah memberikan kemajuan yang sangat signifikan dalam pengobatan pasien dengan keganasan sel B, di mana berdasarkan hasil uji klinis yang menunjukkan tingkat respon keseluruhan sebesar 84% dari terapi zanubrutinib pada pasien dengan MCL, yang mengukur proporsi pasien dalam uji coba yang tumornya dihancurkan keseluruhan ataupun sebagian oleh suatu obat. Pada gambar dapat dilihat perbandingan antara zanubrutinib dengan ibrutinib. Hal ini dapat dilihat bahwa zanubrutinib yang lebih tinggi kemampuannya untuk mencapai paparan sel stereopatik berkelanjutan yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh kemanjuran dari obat yang digunakan. Selanjutnya itu pentingnya proses redocking, di mana proses redocking ini merupakan pengulangan simulasi docking yang bertujuan untuk memastikan keakuratan ataupun kekonsistenan hasil dengan cara penambatan kembali ligan alami pada situs aktif proteinnya. Ada 3 hal penting yang ada pada proses redocking ini. Yang pertama itu validasi hasil, di mana validasi hasil ini berguna untuk membantu memvalidasi posisi ligan dalam situs aktif protein yang sudah akurat. Kemudian untuk optimasi interaksi ligan dan reseptornya. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi konformasi ligan agar dapat ditemukan ligan yang memiliki afinitas tinggi terhadap situs aktifnya. Selanjutnya itu penilaian konsistensi, di mana ini berfungsi untuk melihat metode docking yang dilakukan sudah stabil dan dapat diandalkan. Selanjutnya itu proses redocking. Sebelum melakukan proses redocking, terlebih dahulu diunduh file proteinnya pada web PDB. Selanjutnya itu disimpan pada folder kerja yang sudah disiapkan, agar nantinya selama proses pengerjaan, file-file yang digunakan itu disimpan pada satu file kerja. Selanjutnya, file protein dipisahkan antara reseptor dan ligan alaminya pada aplikasi PIMOL. Disimpan file reseptor dan ligan alami pada folder kerja dengan format PDB. Selanjutnya, dilakukan proses redocking pada aplikasi Autodocs Tools. Selanjutnya, dibuka aplikasi Autodocs Tools, kemudian diklik File, Preference, Set, dan diganti Startup Direction-nya agar alamat penyimpanan folder kerja dapat langsung terhubung dan tersimpan dalam folder kerja. Kemudian, dibuka file reseptor dengan cara mengklik file, klik Red Molecule, pilih file reseptor yang digunakan. Selanjutnya, diklik Edit, Delete Water, klik Hydrogen, Set
polar only, klik merge non-polar, klik charge, kemudian diklik add Coleman charge. Selanjutnya, file reseptor disimpan dalam format file pdbqt pada folder kerja. Kemudian, dimasukkan ligand alami dengan cara mengklik ligand, input, dan open ligand yang akan digunakan. Selanjutnya, disimpan pada file kerja dengan format pdbqt. Selanjutnya, diklik grid, set map types, kemudian choice ligand. Selanjutnya, diatur grid box dengan mengatur spacing pada 1 Armstrong dan disesuaikan besar boxnya dengan ligand yang akan digunakan agar tertutup keseluruhannya. Selanjutnya, file grid box disimpan dalam folder kerja dengan file grid txt. Disiapkan file config dengan cara klik docking output vina-config dan ditambahkan 2 kalimat pada file config. Kemudian dilakukan proses docking, ditunggu proses sampai 100% dan didapatkanlah data afinitasnya. Setelah itu, dilakukan proses docking antara reseptor dengan ligand uji. Yang pertama yang dilakukan itu mengunduh ligand uji pada web PubChem. Setelah itu disimpan atau diunduh file ligand dengan format SDF dan disimpan pada folder kerja yang disediakan tadi. Selanjutnya diganti format file ligand uji menjadi PDB pada aplikasi PMOL. Setelah itu dilakukan proses docking di aplikasi Autodoc Tools. Setelah dibuka aplikasi Autodoc Tools, diklik File, Preference, Set, dan diganti Startup Directory-nya dengan alamat penyimpanan folder kerja agar langsung terhubung dan tersimpan dalam folder kerja. Selanjutnya, buka file reseptor dengan cara klik File, klik Write Molecule, File, pilih file reseptor yang digunakan. Selanjutnya itu diklik Edit, Delete Water, klik Hydrogen, Set Polar Only, klik Merge Non-Polar, klik Charge, klik Add Coleman Charge. Selanjutnya, file reseptor disimpan dalam format pdbqt pada folder kerja. Setelah itu, dimasukkan ligand uji dengan cara mengklik ligand, input, open. Setelah itu disimpan file kerja dengan format pdbqt. Selanjutnya diklik grid, set map types, dan choice ligand. Dan diatur grid box-nya sesuai dengan grid box pada redocking tadi. Inilah yang membedakan antara proses docking dan redocking. Selanjutnya itu disiapkan file config dengan cara klik docking, output vina-config dan ditambahkan 2 kalimat seperti tadi dan juga dapat dilihat pada gambar. Dilakukan docking dengan cara klik run Autodoc Vina dan launch, ditunggu sampai 100% dan didapatkanlah data afinitas yang diinginkan. Selanjutnya itu hasil scoring, di mana didapatkan hasil scoring dari redocking itu pada minus 9 dan scoring pada docking itu 96. Di mana hasil skor docking yang lebih negatif menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi sehingga menandakan interaksi yang lebih stabil. Tetapi pada scoring docking didapatkan nilai positif. Nah, juga dapat dilihat pada hasil visualisasi di PyMol itu tidak terdapat ikatan ataupun interaksi antara ligand uji dengan reseptor. Sementara pada redocking terdapat ikatan dan interaksi antara ligand alami dan juga reseptornya. Kemudian juga dapat dilihat pada visualisasi di link plot seperti pada gambar. Selanjutnya untuk jenis interaksi yang dihasilkan dan hubungan dengan afinitas pengikatan atau DS, di mana pada redocking tidak terdapat ikatan hidrogen ataupun kontak hidrofobik. Begitupun dengan docking. Pada redocking terjadi interaksi antara ligand alami dengan reseptor, sementara pada docking tidak terjadi interaksi antara ligand uji dengan reseptor. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai docking score yang ada pada redocking dan juga docking. Sekian penyampaian saya mengenai kasus molekular docking. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.